Nah, karena obat-obatan tersebut ditambah dengan kondisi berpuasa sehingga tidak ada inti glukosa yang masuk, hal ini bisa menyebabkan. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Taskia, aku adalah seorang mahasiswa koas dari salah satu fakultas kedokteran perguruan tinggi negeri di Jakarta. Nah, sebelumnya aku mau memperkenalkan channel YouTube aku. Jadi channel YouTube aku ini adalah channel yang akan membahas mengenai materi-materi kedokteran, kesehatan, dan juga kejadian sehari-hari yang ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi insya Allah aku akan rutin upload video tiap hari Minggu untuk menemani weekend kalian. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga lonceng yang ada di sampingnya, biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang pasien yang mengalami diabetes mellitus. Boleh nggak sih puasa? Bahaya nggak ya? Nah, alhamdulillah nih teman-teman, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Nggak kerasa ya, kayaknya cepet banget ya. Nah, sebelum itu ayo sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah sehingga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Nah, ngomongin tentang puasa nih, teman-teman tahu nggak sih kalau pasien diabetes mellitus itu boleh nggak sih puasa? Kira-kira bahaya nggak ya kalau pasien yang diabetes mellitus itu puasa? Nah, makanya tonton video ini sampai habis, jangan di skip dan jangan nonton setengah-setengah biar ilmunya juga nggak setengah-setengah, oke? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk apa itu diabetes mellitus. Pasti di sini ada teman-teman yang mungkin belum tahu tentang diabetes mellitus. Kira-kira apa sih yang terjadi pada orang yang mengalami diabetes mellitus? Nah, diabetes mellitus atau yang disingkat dengan DM ini merupakan istilah medis teman-teman. Jadi ini adalah sebuah penyakit. Nah, kalau istilah awamnya mungkin orang awam sering menyebutnya dengan istilah kencing manis atau penyakit gula. Nah, mungkin di video kali ini aku akan lebih sering menggunakan kalimat DM ya untuk membahas tentang diabetes mellitus ini. Nah, secara garis besar, diabetes mellitus sendiri itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu DM tipe 1 dan juga DM tipe 2. Nah, nanti kita akan bahas apa sih bedanya DM tipe 1 sama DM tipe 2. Jadi, perbedaan antara DM tipe 1 dengan DM tipe 2 adalah DM tipe 1 terjadi karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas. Jadi teman-teman, di dalam tubuh kita itu ada sebuah organ yang bernama pankreas. Nah, pankreas ini memiliki beberapa sel, salah satunya adalah sel beta pankreas. Nah, karena ada proses, yaitu proses autoimun ataupun idiopatik, hal ini menyebabkan terjadi kerusakan pada sel beta pankreas. Jadi autoimun ini terjadi karena sel-sel imun seseorang itu menyerang sel beta pankreasnya sendiri. Akhirnya terjadi kerusakan sel beta pankreas yang dapat menyebabkan defisiensi insulin absolut atau kondisi ketika tubuh seseorang itu tidak dapat menghasilkan insulin lagi. Nah, karena tidak ada hormon insulin, hal ini menyebabkan metabolisme glukosa terganggu. Oh ya teman-teman, hormon insulin sendiri adalah hormon yang berfungsi untuk menjaga metabolisme glukosa. Jadi hormon insulin ini aktif ketika kadar gula darah tinggi. Nantinya dia akan memasukkan gula darah tersebut ke dalam sel-sel sehingga kadar gula darah tetap dalam batas normal. Kan pada DM tipe 2 itu terjadi akibat gangguan sekresi insulin atau mekanisme kerja insulin, atau juga bisa terjadi karena resistensi dari reseptor insulinnya. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi, hormon insulin itu ketika mau bekerja, dia harus menempel terlebih dahulu pada reseptornya. Analoginya itu seperti kunci dengan lubang kunci. Jadi di sini terjadi kerusakan pada lubang kuncinya, sehingga si kuncinya ini nggak bisa bekerja untuk membuka sebuah pintu. Nah, ini sama dengan insulin. Jadi reseptor insulinnya rusak sehingga insulinnya itu nggak bisa kerja. Hal ini menyebabkan kerja insulinnya itu akan berkurang sehingga juga terjadi gangguan metabolisme glukosa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang puasa. Sebenarnya, dalam istilah medis, puasa sendiri didefinisikan ketika tubuh kita ini tidak memperoleh asupan kalori sama sekali selama 8 jam. Nah, pertanyaannya, apa aja sih yang terjadi di tubuh kita ketika kita berpuasa?
Pertama, ketika kita berpuasa, kan kita nggak makan tuh dari pagi sampai dengan sore hari. Artinya, tidak ada kalori yang masuk dalam tubuh kita. Sehingga, intake glukosa pun akan berkurang. Oleh karena itu, kadar gula darah di dalam plasma pun akan berkurang. Hal ini akan mengaktifkan salah satu hormon, yaitu glukagon. Jadi glukagon ini dihasilkan oleh sel alfa pankreas yang dia tugasnya adalah untuk meningkatkan kadar gula darah. Aktivasi hormon glukagon ini bisa menyebabkan pemecahan simpanan glukosa yang ada di tubuh kita. Dan juga terjadi gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan dasar protein dan juga lipid. Nah, intinya adalah hormon insulin dan glukagon ini bekerja secara beriringan. Jadi mereka itu bekerja sama, di mana caranya gula darah ini dalam batas normal. Jadi ketika gula darah itu rendah, maka hormon glukagon akan aktif sehingga dia akan menstabilkan kadar gula darah. Tetapi ketika kadar gula darah ini tinggi, dia akan mengaktifkan hormon insulin sehingga nantinya gula darah akan diturunkan dalam batas normal. Nah, terus pertanyaannya, apa hubungannya diabetes mellitus sama puasa? Nah, tadi teman-teman kan sudah tahu apa yang terjadi pada pasien dengan diabetes mellitus dan apa yang terjadi ketika tubuh kita berpuasa. Jadi, pasien yang menderita diabetes mellitus ini memiliki resiko mengalami komplikasi-komplikasi ketika dia berpuasa. Nah, apa aja sih komplikasi-komplikasinya? Yang pertama adalah hipoglikemia berat. Nah, apa sih itu hipoglikemia? Hipoglikemia itu adalah kondisi ketika gula darah kita di bawah batas normal. Loh, kok di bawah batas normal? Bukannya tadi kalau pasien DM itu gula darahnya tinggi? Nah, jadi gini teman-teman, hipoglikemia ini terjadi karena efek dari penggunaan obat-obatan pada pasien dengan DM. Jadi obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien yang DM itu ada yang diminum atau oral, ada yang juga menggunakan insulin yang disuntik. Nah, kerja dari obat-obatan tersebut salah satunya adalah menggantikan hormon insulin sehingga nantinya gula darahnya akan turun. Nah, karena obat-obatan tersebut ditambah dengan kondisi berpuasa sehingga tidak ada intake glukosa yang masuk, hal ini bisa menyebabkan kondisi hipoglikemia. Nah, selain itu, kejadian hipoglikemia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit itu bisa meningkat hingga 7,5% pada pasien dengan DM tipe 2 yang menjalankan puasa. Tetapi resiko tersebut itu berkurang pada pasien yang DM tipe 2 dengan terapi insulin, kemudian dengan penyesuaian dosis obat, dan juga modifikasi gaya hidup ketika mereka berpuasa. Nah, komplikasi yang kedua adalah hiperglikemia berat. Nah, hiperglikemia berat ini dapat terjadi karena satu, penurunan dosis obat yang berlebihan, dan yang kedua adalah konsumsi makanan yang berlebihan. Nah, seperti yang kita tahu nih, kalau kita mau buka puasa tuh, kita kan pengen makan yang banyak banget. Kita beli tuh semua makanan yang kelihatannya enak, dan kita cenderung untuk makan berlebihan ketika berbuka puasa. Hal ini bisa membahayakan pada pasien yang DM karena bisa meningkatkan kadar gula darah secara tiba-tiba yang bisa menyebabkan hiperglikemia berat. Nah, sama nih, kejadian hiperglikemia berat pada pasien DM tipe 2 ketika berpuasa itu bisa meningkat hingga 5 kali lipat. Nah, komplikasi selanjutnya yaitu dehidrasi. Dehidrasi sendiri itu bisa terjadi karena asupan cairan yang kurang ketika berpuasa. Selain itu juga bisa terjadi karena aktivitas fisik yang berlebihan ketika berpuasa dan juga jika seseorang tinggal di lingkungan dengan suhu yang panas. Suhu yang panas itu menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan cairan tubuh secara berlebihan yang menyebabkan kadar cairan di dalam tubuh seseorang itu akan berkurang sehingga menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi sendiri juga bisa menyebabkan hipotensi ortostatik atau hipotensi yang terjadi karena perubahan posisi. Gejala hipotensi ortostatik salah satunya adalah kita merasa pusing ketika terjadi perubahan posisi. Contohnya ketika kita duduk, kemudian berdiri, atau ketika kita berbaring, kemudian duduk. Selain itu, dehidrasi juga bisa menyebabkan hiperkoagulabilitas atau terjadinya pembekuan darah di pembuluh darah. Nah, bekuan darah ini bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah atau yang kita kenal dengan trombosis. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap pasien yang DM itu bisa mengalami komplikasi-komplikasi tersebut ketika mereka berpuasa? Jadi resiko seseorang yang menderita DM untuk mengalami komplikasi-komplikasi tersebut ketika berpuasa itu berbeda-beda. Jadi ada tingkatan-tingkatannya tuh, kita bagi menjadi tingkat rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Nah, yang perlu diwaspadai adalah pada pasien dengan resiko tinggi dan juga sangat tinggi.
Pada pasien dengan resiko tinggi dan juga sangat tinggi itu disarankan untuk tidak berpuasa. Nah, setelah melihat video ini, teman-teman silakan mencari tahu bagaimana pengklasifikasian tingkatan resiko tersebut dan kriteria-kriteria apa yang membedakan resiko dari mulai rendah hingga sangat tinggi. Atau teman-teman juga bisa mengkonsultasikan kepada dokter jika ada kerabat atau keluarga teman-teman yang mengalami DM. Kira-kira keluarganya ini masuk ke dalam resiko yang mana? Nah, tapi kembali lagi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang penuh kebaikan. Pastinya banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi jika ada pasien DM tipe 2 yang ingin berpuasa, terutama yang memiliki resiko tinggi dan sangat tinggi, itu harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, 1-2 bulan sebelum puasa, lakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Nah, yang perlu diperiksa diantaranya gula darah, profil lipid, dan juga tekanan darah. Nah, jadi mumpung saat ini masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih sebelum bulan puasa, silahkan kalau misalnya ada kerabat kalian yang mempunyai DM, silahkan kontrol ke dokter yang merawatnya. Silahkan lakukan cek kesehatan secara menyeluruh dan juga konsultasikan sedetail mungkin. Kira-kira keluarga teman-teman ini termasuk ke dalam resiko yang mana. Kemudian konsultasikan juga untuk penyesuaian dosis obat dan juga tanyakan apa saja komplikasinya dan apa yang teman-teman bisa lakukan ketika terjadi komplikasi tersebut. Nah, yang kedua adalah selama berpuasa selalu pantau gula darah. Pemantauan ini dilakukan terutama pada pertengahan hari dan juga ketika menjelang berbuka puasa. Yang ketiga, tidak dianjurkan untuk berpuasa jika merasa kurang sehat. Jadi kalau misalnya dari pagi ini sudah merasa kayaknya lemas, itu lebih baik tidak berpuasa. Nah, yang keempat yaitu jangan melewatkan waktu makan ataupun makan secara berlebihan. Nah, jadi kalau ada keluarga atau kerabat kalian yang mengalami DM kemudian ingin berpuasa, ingatkan untuk selalu berbuka dan juga makan sahur. Selain itu, kalau bisa sahurnya mendekati waktu imsak. Nah, ingetin juga ketika berbuka jangan makan terlalu banyak. Nah, selain itu, jenis karbohidrat yang dimakan pun itu juga harus diperhatikan. Ketika sahur, lebih baik karbohidrat yang dikonsumsi adalah karbohidrat yang kompleks. Karena kan kalau karbohidrat kompleks itu kan artinya karbohidratnya utuh ya, karbohidratnya itu besar. Jadi dia itu butuh waktu yang lama untuk diproses, jadi dia harus dipecah-pecah terlebih dahulu sampai ukurannya kecil-kecil biar dia itu bisa diserap dan juga digunakan untuk kebutuhan kita. Nah, contoh sumber karbohidrat kompleks itu bisa menggunakan nasi, kemudian beras merah, ubi, kentang, dan lain-lain. Nah, sebaliknya ketika berbuka itu lebih baik menggunakan karbohidrat yang sederhana. Karena kan ketika kita akan berbuka puasa itu gula darah kita rendah, sehingga kita butuh makanan yang cepat menaikkan gula darah. Oleh karena itu lebih baik menggunakan karbohidrat sederhana. Contohnya bisa minum sirup, kemudian jus buah, bisa juga makan kue-kue yang manis, dan lain-lain. Yang kelima adalah hindari melakukan aktivitas fisik yang berlebihan, terutama ketika menjelang berbuka puasa. Dan yang terakhir adalah puasa harus dibatalkan jika gula darah itu kurang dari 70 mg per desiliter atau lebih dari 300 mg per desiliter. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan untuk pasien DM yang tetap ingin puasa. Nah, oke teman-teman, di akhir video ini mungkin aku akan mencoba untuk merangkum atau menyimpulkan tentang materi yang kita bahas hari ini. Jadi, seseorang yang memiliki diabetes mellitus, jika dia berpuasa, itu dapat berisiko mengalami beberapa komplikasi. Tetapi, komplikasi tersebut itu dapat dicegah dengan cara penyusunan rencana pengelolaan DM yang menyeluruh ketika berpuasa. Oleh karena itu, jangan lupa konsultasikan kepada dokter terkait jika ingin berpuasa. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, buat yang sudah menyimak penjelasan dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang kurang ataupun ada yang salah dari penjelasan aku tadi, kalian boleh komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar kita bisa membagi informasi dan juga berbagi kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.